kamu juga mendirikan komunitas satu tenda. Iya Bang. Kenapa nggak 3 tenda, 4 tenda, 10 tenda, kenapa cuma satu? Itu sebenarnya dari basic saya Bang. Saya waktu masih kuliah dari 2007 sampai 2011 itu basic saya itu pendaki gunung Bang. Oke. Nah, jadi kalau mendaki gunung itu kan biasanya kita meminimalisir barang bawaan kan Bang. Jadi Iya. 3-4 orang itu cukup untuk satu tenda saja. Oke, jadi cukup bawa satu tenda untuk 3, 4 Bersama. sampai 5 orang. Iya, untuk bersama. Terus, Nah, apa maknanya? makna satu tenda itu Bang karena selama saya mendaki gunung, saya menemukan bahwa ketika kita di perjalanan atau ketika sampai tempat camping, itu kita tidak mengenal lagi dia asal mana, teman saya ini sukunya apa, agamanya apa, tetapi di situ kita jadi satu. Karena kita mau menikmati alam dan bertahan hidup di alam. Tapi siapa saja nih anggotanya? Anggota tim satu tenda itu sebenarnya sekarang ada 4 orang. 4 orang. Dari awal berdiri sampai sekarang 4 orang. Touring gitu biasanya sama siapa aja? Saya sendiri Bang, Sendiri. sendiri. Oke, terus apa yang kamu lakukan di perjalanan itu? Ya di perjalanan itu saya memotret, Ha-ha. lalu membuat video, bertemu dengan teman-teman komunitas motor lokal. Lalu karena sendiri, biasanya Bang kalau istirahat di jalan kan nggak punya teman ngobrol nih Bang. Ha-ha. Kadang ya ngobrol dengan diri sendiri, Iya, iya, iya. tapi lebih banyak ya melibatkan yang punya warung Bang. Oh, ngobrol Ya, sama pemilik yang punya warung. warung. Jadi ya kita sok-sok akrab Bang, biar Oke. biar Jadi punya teman itu yang ngobrol. dilakukan ya. Ya. Nah, coba cerita dari mana gagasan ini muncul membantu anak-anak dengan kanker ini. Oke Bang. Saya latar belakang saya itu sebenarnya anak kampung. Asal saya itu satu daerah di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, sangat terpencil. Mungkin baik boleh dibilang keterbatasan saya masa kecil itu jangan sampai terulang ke orang lain. Iya. Itu motivasinya. Sehingga waktu touring ini kan sebenarnya kalau mau jujur itu kan kesenangan. Kita pergi ke tempat baru, senang-senang, foto-foto dan segala macam. Tapi saya pikir kalau hanya untuk senang-senang, ya itu saya nikmati sendiri. Sayang sekali. Bagaimana kalau yang saya lakukan itu juga memberi peluang kepada orang lain untuk menikmati juga kegembiraan itu. Nah, saya memilih mereka yang ingin saya ajak itu adalah mereka yang mungkin dalam situasi terbatas mimpinya seperti saya masa kecil itu. Ya anak-anak ini kan mereka dengan menyandang kanker, kita mohon maaf kita nggak tahu usianya akan seberapa lama hidup. Touring solo atau sendirian Ya. sambil menggalang dana untuk membantu anak-anak dengan kanker. Iya. Nah, kalau ke Sulawesi itu kemana ya? Kalau ke Sulawesi itu hampir sama seperti di Sumatera. Jadi saya dari Jakarta jalan darat sampai Surabaya. Lalu menyeberang dari Surabaya ke Makassar. Di Makassar itu kan sebenarnya bukan paling selatan itu Bang. Kita harus turun lagi. Selayar kalau nggak salah. Di Ya bawah sini. betul, itu pulau seberang, itu Penangkaran Penyu. Tapi titik paling selatan Sulawesi itu ada di Bulukumba, Tanjung Bira. Cara menggalang dananya bagaimana itu, Steve? Cara menggalang dananya itu pertama lewat Benih Baik tadi. Iya, dan bahwa juga ini ada apa? Inisiasi naik motor, galang dana. Siapa yang mau bantu Steve gitu, tinggal masukin atau kirim dananya melalui Benih Baik. Ya. Tapi dengar-dengar kan ada juga yang di jalan mau ngasih, mau nyumbang gitu. Betul. Banyak teman yang mengambil bagian dalam kegiatan sosial ini. Jadi caranya adalah mereka memberikan ke saya, dananya tunai, lalu saya mengumpulkan, lalu teman-teman yang tim satu tenda ini nanti saya tinggal menginformasikan untuk mereka mencatat. Nah, lalu nanti saya yang akan mentransfer ke Benih Baik, tetapi dengan atas nama mereka. Atas nama masing-masing itu ya. Dan pertanggungjawabannya tetap bisa dilihat karena di Benih Baik juga berapa nominal, kelihatan sekali semua, dengan yang memberikan ke saya. Itu caranya Bang. Nah, kepuasan apa sebenarnya? Kan banyak orang nggak paham ini. Steve, ngapain gitu loh. Apapun juga kan ada yang menganggap bahwa sudahlah, anak-anak itu mungkin sudah ada yang bantu. Udahlah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Nah, kebahagiaan apa yang kamu dapatkan ini? Kebahagiaannya gini Bang, pertanyaan mendasarnya begini Bang. Seorang anak kecil baru lahir, mungkin usianya 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun begitu. Kita membayangkan bahwa
kita masih kecil, kita diberi atau kita menanggung penyakit segitu. Itu gimana rasanya itu? Iya. Nah, saya secara pribadi dan teman-teman satu tenda tidak bisa membayangkan atau mungkin akan kewalahan sendiri kalau itu menimpa diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kebahagiaan adalah merasa bahwa saya bersyukur saya hidup sehat. Tetapi bagaimana dengan teman saya, keluarga saya, kenalan saya yang mungkin punya keterbatasan itu. Iya. Nah, apa salahnya saya yang sehat ini berbuat sekecil mungkin tetapi memberi manfaat untuk mereka yang tidak sesehat saya. Itu kepuasannya, Bang, sebenarnya. Oke, ini yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang lain. Dianggap ini apa maksudnya, tapi dengan penjelasan ini ya mudah-mudahan banyak juga orang terinspirasi. Iya ya, kita dikaruniai Tuhan kesehatan kadang-kadang Betul. take it for granted bahwa ya memang harusnya begini. Tidak ya, karena Ya, ya. apalagi dengan COVID, bayangin oksigen yang kita Hirup tiap hari. kita hirup ini kadang-kadang kita nggak paham kok gratisan ya. Betul. Padahal di rumah sakit bayar itu. Ya, Nah, kita lupa bersyukur. bersyukur. Ya Tuhan terima kasih kita sekarang menghirup oksigen ini gratis. Tuhan terima kasih kita bisa jalan tanpa bantuan kursi roda dan lain-lain ya. Betul. Tuhan terima kasih kita nggak diinfus makan melalui Ya. mulut dan seterusnya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bernafas ini aja harusnya kita bersyukur. Ya. Banyak orang di luar sana tidak bisa bernafas dengan Betul baik. sekali. Jadi terima kasih hari ini saya belajar juga nih ya untuk bersyukur tentang kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua.